Kamu pernah nggak sih kayak ketemu seorang cewek yang dia masuk ke dalam ruangan, terus kayak kamu bisa ngerasain, kamu bisa lihat, hmm, ini cewek, ini wanita auranya positif banget, cantik banget, positif vibes-nya nular, kayaknya ada yang beda gitu sama dia, dalam diri dia ada sesuatu kayak bersinar gitu kesannya. Dan aura itu tentunya bukan cuma tentang penampilan fisik, dan bukan tentang penampilan fisik sebenarnya. Bukan tentang seberapa putih atau hitamnya aku, seberapa kurus atau gendutnya aku, tapi yang namanya aura, tentunya it's from the inside out. Itu dari dalam keluar. Sesuatu yang ada di dalam diri kita yang terpancar keluar dari energi yang nantinya kita pancarkan kepada orang-orang, dan orang-orang bisa merasakan itu. Dan yang namanya aura itu nggak bisa bohong. Kalau kita ngomongin penampilan luar kan masih bisa kita makeup, pakai baju bagus, skincare dan lain-lainnya itu. Tapi yang namanya aura, itu pasti lebih daripada penampilan fisik. Aku juga mau mention perbedaan cantik versus good looking atau attractive. Mungkin kebanyakan dari kita mikir itu kayaknya sama-sama aja deh. Menurutku, seseorang yang good looking atau attractive itu belum tentu cantik, tapi seseorang yang cantik kemungkinan besar dia good looking atau attractive. Banyak banget wanita yang misalnya kayak sering kita lihat di sosial media yang kulitnya mulus, putih, atau makeup, dress cantik gitu. Nah, menurutku mereka semua itu good looking atau attractive. Nah, bukan berarti dia selalu cantik. Menurutku, good looking itu dari penampilan, it's looking good. Tapi kalau cantik, menurutku definisi cantik, beautiful, is beyond that, lebih besar daripada itu. Cantik itu, yang namanya beautiful, pastinya it's from the inside. Itu memancar dari dalam, yang nantinya kita cantik akan mengarahkan kita menjadi seseorang yang atraktif juga. Nah, langkahnya langsung kita mulai aja. Gimana cara kita punya aura cantik sebagai magnet dalam ruangan? Yang pertama, menyadari dan mengakui kecantikan kamu. Shift your awareness, shift your focus. Ganti kesadaran kamu, ganti fokus kamu. Kebanyakan dari kita, kalau kita ngaca, yang kita perhatikan apa? Jerawat nih, misalnya ada jerawat. Hal-hal yang kita nggak suka. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, coba diganti lagi kesadarannya, diganti fokusnya, mulai fokus terhadap hal-hal yang kamu sukai dalam diri kamu. Rasanya sebagai cewek mudah untuk kita memuji cewek lain, tapi lumayan jarang aku lihat seorang cewek yang muji dirinya sendiri. Dan menurutku nggak ada yang salah dengan hal itu. Justru itu adalah hal yang betul nggak sih? Untuk kita memuji dan mengakui diri kita sendiri terlebih dahulu. Aku juga mau bahas di sini tipe-tipe relationship. Kebanyakan dari kita melihat sebuah relationship sebagai vertical relationship. Nah, bentuknya gambarannya kayak gini. Jadi kayak kita tuh menaruh orang lain, atau misalnya bos sering banget, atau senior gitu, naruhnya di atas kita, sedangkan kita naruh diri kita cenderung di bawah, cenderung merendahkan diri sendiri, yang membuat kita cenderung gak percaya diri. Tapi ada loh cara lain untuk melihat sebuah relationship, yaitu horizontal relationship, dimana kita percaya dan kita ngelihat kalau semua manusia itu sama, semua manusia itu setara. Jadi kalau di vertical, kita lihatnya lebih ke status atau superiority, something like that. Dan kalau horizontal, kita nilainya lebih ke sikap, karakter, pengalaman. Aku mau ajak teman-teman untuk mulai evaluasi dan lihat relationship-nya sebagai horizontal. Semua manusia itu sama, semua manusia itu setara,
dengan keunikannya masing-masing. Karena yang namanya kepercayaan diri itu juga bukan berarti kita menjadi seseorang yang paling baik, paling tinggi, paling the best di dalam ruangan. Menurutku kepercayaan diri sejati adalah di saat kita mampu mengakui keunikan kita juga mampu melihat keunikan dalam diri orang lain, dan kita merasa secure dengan keunikan orang lain dan keunikan kita sendiri. Jadi kepercayaan diri sejati adalah di saat kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita juga tahu keunikan kita, dan kita juga respect keunikan orang lain. Kalau kamu tanya aku mau nggak sih jadi orang lain? Jawabannya, aku nggak mau. Aku tahu mungkin banyak wanita yang lebih tinggi, lebih mulus, lebih cantik, but I am me. Aku adalah aku, dan aku mencintai aku. Aku nyaman dengan segala keunikan aku, segala aspek yang ada dalam diriku, dan menurutku itu adalah tugas kamu juga untuk mengakui dan menyadari betapa unik dan cantiknya kamu. Di saat kamu mulai menyadari itu, kamu akan semakin cantik dan semakin unik dengan sendirinya. Nah, kepercayaan diri itu juga tentang bagaimana kamu memandang diri kamu atau self-concept. Di saat kamu lihat diri kamu di depan kaca, apa yang keluar dari mulut kamu? Apa kata-kata yang keluar dari mulut kamu? Apa pikiran yang ada di dalam pikiran kamu tentang diri kamu? Bagaimana kamu berkata-kata tadi? Self-talk. Bagaimana kamu ngomong sama diri kamu? Bagaimana kamu memperlakukan diri kamu? Self-treatment. Apakah kamu memperlakukan diri kamu sebagai seseorang yang kamu cintai? Apakah kamu berkata-kata seperti itu adalah kekasih kamu? Apakah kamu memandang diri kamu sebagai seseorang yang patut untuk di-respect, patut untuk dicintai? Karena self-concept, self-talk, dan self-treatment inilah fondasi dari seluruhnya. Fondasi dari punya aura cantik bagai magnet di dalam ruangan. Fondasi dari kita punya treatment yang treat like a queen gitu istilahnya zaman sekarang. Di saat kita mau diperlakukan sebagai seorang ratu, sebagai seorang wanita yang penuh respect, kita pada awalnya mulai dari sini. Self-concept, self-talk, self-treatment. Semuanya dimulai dari diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita, berkata-kata tentang diri kita, memperlakukan diri kita, itu yang menentukan bagaimana dunia melihat, memandang kita, memperlakukan kita, berkata-kata tentang kita. Kita yang menentukan bagaimana kita mau di-treat oleh orang lain. Dan semuanya dimulai dari diri sendiri. Di saat kamu masih belum berkata-kata baik atau memandang atau memperlakukan diri kamu dengan baik, aku saranin jangan ngarep orang lain juga bisa memandang kamu dengan baik. Karena aura itu tidak bisa bohong. Energi tidak bisa bohong. Dan energi muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi, ini 3 faktor utamanya. Oke teman-teman, segala perubahan itu dimulai dari self-awareness. Ini kuncinya, kesadaran diri. Menjadi sadar akan hal yang sebelumnya tidak disadari. Hal yang sebelumnya tidak disadari, gimana cara aku berkata-kata, berpikir, bertindak sebelumnya. Mulai sadari akan detail-detail kecil itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan again, it's also about letting go. Itu juga tentang melepaskan pengkondisian masa lalu, kepercayaan-kepercayaan yang datang dari lingkungan lama kita, cara kita dibesarkan. Karena dari mana kita bisa punya pemikiran dan kepercayaan kalau aku nggak cukup baik, aku kayaknya kurang mulus, dan lain-lainnya itu semua kepercayaan lama yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita sadari, dan yang perlu kita ganti. Ada satu teknik yang sering aku bagikan, yaitu reframing technique. Teknik mereframe. Contohnya, limiting self-talk. Misalnya biasanya kita ngomong, aku nggak berbakat deh kayak dia. Atau, aku nggak cantik, aku nggak sepintar dia. Atau apapun itu self-talk yang sering kamu gunakan.
mulai reframe itu, ganti itu, evaluasi kepercayaan self-talk ini menjadi empowering self-talk. Dari limiting self-talk menjadi empowering self-talk. Dari yang sebelumnya ngomong, aku nggak berbakat kayak dia, diganti lagi kata-katanya, diganti fokusnya. Jadi, misalnya, aku selalu bertumbuh dan aku mengembangkan diri aku setiap hari. Aku percaya sama perjalananku setiap hari. Jadi mulai dari awareness dulu, mulai dari sadar akan kata-kata itu. Di saat kamu sadar diri kamu mulai berkata-kata seperti itu lagi, kamu bisa memilih untuk berhenti sebentar dan memakai reframing technique. Dari limiting self-talk ubah jadi empowering self-talk. Empowering self-talk atau yang biasanya disebut juga afirmasi positif. Dan afirmasi positif, empowering self-talk juga didukung dengan tindakan. Gak cuma ngomong aku bertumbuh setiap hari, tapi mana tindakannya? Nih misalnya, aku wanita sehat, itu empowering self-talkku. Didukung dengan gaya hidup sehat, kamu mulai hidup sehat, kamu gerakin badan setiap hari. Aku wanita damai, didukung dengan meditasi, didukung dengan doa, pergi ke alam. Aku wanita pintar, mulai edukasi diri setiap hari, nonton podcast, ikut kursus kayak gini. Aku mudah bergaul, coba mulai tantang diri sendiri untuk pergi keluar, ikut acara-acara networking. Dari keselarasan antara tindakan, kata-kata, pemikiran, kepercayaan itulah yang nantinya akan membawa kita punya aura yang cantik, punya energi yang cantik, yang nantinya itu akan membuat kita jadi wanita yang magnetis. Magnet apapun itu, hal-hal yang mau kamu dapatkan di saat semuanya selaras di antara tindakan, kata-kata, pemikiran, semuanya, inilah cara kamu punya aura cantik sebagai magnet dalam ruangan. Oke, kita lanjut poin kedua. Bangun, kembangkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Di saat aku punya outer beauty, ini kita bisa bedain menjadi dua. Oke, kita mau jadi wanita yang magnetis. Di saat kita punya outer beauty, gampang untuk aku menarik perhatian. Seseorang yang good looking, yang attractive, mudah untuknya menarik cowok-cowok, menarik orang-orang ke dirinya. Tapi, di saat aku hanya punya outer beauty, aku hanya punya kekuatan untuk cukup menarik perhatiannya. Di saat wanita magnetis ini juga punya inner beauty, bukan cuma dia bisa menarik perhatian, dia juga punya kekuatan untuk mempertahankan perhatian itu. Karena gampang banget untuk menarik perhatian, dan yang lebih menantang adalah mempertahankan perhatian itu. Andai-andainya kayak seorang cowok lihat cewek yang cakep, oke, punya outer beauty, lalu cowok itu bilang, oh cakep nih, cuma kayak, ya udah, cewek lain juga cakep, jadi perhatiannya bisa kemana-mana, narik perhatian. Tapi di saat dia juga punya inner beauty, dia bisa mempertahankan perhatian. Ada sesuatu di dalam dirinya yang gak bisa didapetin dari kebanyakan orang. Untuk punya hubungan yang sehat sama diri sendiri, coba bayangin ini kamu, ini anak kamu. Bayangin kamu tuh punya anak, ini seakan-akan kayak diri kamu yang dalam gitu, jiwa kamu. Ini tuh anak kamu, ini tuh diri kamu yang ada di dalam diri kamu. Dan gimana kamu akan hidup di saat kamu bayangin, di saat kamu tahu kamu punya anak. Gimana kamu akan memilih untuk memperlakukan, berkata-kata kepada anak itu? Apakah kamu akan fokus terhadap apa yang kurang, kekurangannya, kamu bilang dia kurang, atau kamu akan memberikannya cinta, memberikannya kasih sayang yang sebenarnya pantas untuk dia dapatkan. Dan anak ini juga akan berlaku sesuai perlakuan kamu.
di saat kamu investasi ke anak ini, di saat kamu berikan cinta, dia juga akan memberikannya balik ke kamu. Yang nantinya, misalnya hasilnya kamu jadi terinspirasi, kamu jadi kreatif, kamu jadi sukses, karena kamu selaras dengan jiwa kamu, dengan anak kamu. And give yourself everything that you desire from a partner, dari orang lain. Berikan diri kamu segala hal yang kamu inginkan dari dunia luar. Itulah cara kamu punya hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Sama seperti memperlakukan anak tadi. Di saat kamu sudah memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk diri kamu akhirnya jadi secure, kamu akhirnya jadi aman, jadi percaya diri, dan you come from a place of power. Kamu juga datang dari posisi kekuatan. Karena kamu gak putus asa, ngemis-ngemis perhatian ke orang lain. Aku udah aman. Aku memberikan semuanya yang aku mau ke diri aku sendiri. Sehingga nantinya orang-orang pun ngelihat kamu bersinar. Kamu punya aura cantik. Dan nantinya orang-orang pun akan bisa ngelihat sinar ini di dalam diri kamu yang anak kamu pancarkan. Dan secara otomatis, kamu juga dapat perlakuan yang sama dari orang lain. Dan kamu selalu mendapatkan apapun yang kamu minta di kehidupan ini. You get what you ask for. Jadi di saat kamu mau sesuatu, mintalah kepada kuasa yang di atas. Set the standard high, buat standar yang tinggi untuk diri kamu. Sebelumnya, investasi juga ke diri kamu sendiri. Dan tentunya, semua ini tumbuh dari proses, dari pengalaman-pengalaman kehidupan kamu. Mungkin saat ini belum ada di posisi yang ideal buat kamu, tapi itu adalah bagian dari pengalaman. Lihat setiap pengalaman di kehidupan sebagai kesempatan emas untuk kamu lebih mengenal diri kamu sendiri lagi. Lihat setiap kejadian di kehidupan ini sebagai kesempatan emas untuk kamu mengeksplor betapa luar biasanya diri kamu. Dan kejadian-kejadian yang tidak ideal itu, nantinya itulah yang akan mengembangkan kamu. Kamu jadi punya kekuatan, punya inner power, punya kekuatan dari dalam diri sendiri. Kamu jadi lebih tahu diri kamu lagi, justru dari kejadian-kejadian yang tidak ideal itu. Kalau aku boleh kasih contoh pribadi, aku pun dulunya banyak banget melewati hubungan-hubungan yang tidak sehat dengan laki-laki, dengan orang lain. Spesifiknya, ada pernah aku di satu hubungan dengan satu laki-laki, dimana pas itu visi aku kan, aku pengen banget memberikan dampak positif lewat sosial media. Aku bilang kayak gitu. Dan cowok ini responnya kayak mempertanyakan keahlianku, mempertanyakan nilai aku, mempertanyakan keberadaan aku. Dia bilang sama aku, "Lah, kamu ngapain? Kamu kan cuma sosial media cuma ngepost doang, pamer muka cantik, itu kayaknya gampang banget, semua orang juga bisa, tutup mata juga bisa." Dan saat itu aku cuma bisa diem. Tapi dari kejadian itu, itulah yang membuat aku benar-benar punya kekuatan yang bisa membawa aku ke sini, dan aku menggunakan kejadian itu sebagai motivasi, sebagai inspirasi aku, dan aku bersyukur banget atas kejadian itu yang membawa aku menjadi wanita yang sekarang. Aku membuktikan apa yang aku katakan ke diri aku. Aku pengen memberikan dampak positif lewat sosial media. Dan itu jadi kenyataan kehidupan aku sekarang. Dan aku secure, aku percaya diri, mau orang ngomongin apa tentang aku tahu hanya akulah yang paling mengenal diri aku sendiri. Akulah yang punya kekuatan untuk mendefinisikan apa yang benar untuk aku, apa yang tidak benar untuk aku, apa yang aku mau bekerja di kehidupan aku, apa yang menjadi kepercayaan aku, semuanya aku yang tentuin. Hanya aku yang punya izinnya. Dan sekarang juga hasilnya, aku jadi seorang wanita yang berani untuk menyuarakan kebenarannya. Di saat aku misalnya nanti deket lagi sama cowok yang mungkin kurang selaras sama nilai-nilai aku, sekarang aku akan sangat-sangat berani untuk say no. Bilang aja jujur aku gak cocok gitu, karena aku udah tahu banget nilai-nilai aku. Dan aku belajar dari semua pengalaman itu.
Dan dunia memberikan penghargaan atas keberanian, dedikasi, dan kekuatan aku. Seakan-akan aku memberikan sinyal kepada dunia kalau I am worthy, I am valuable. Aku berharga, aku pantas untuk hal-hal baik di kehidupan ini. Dan you get what you ask for in life. Aku dapat segala hal yang aku minta. Dengan aksi, dengan kata-kata, kata hati, tindakan, pemikiran, semuanya selaras. Oke, kita masuk ke poin ketiga untuk memiliki aura cantik bagai magnet dalam ruangan, yaitu connected to your body, terhubung dengan tubuhmu. Sebagai wanita, tubuh kita adalah sumber kekuatan kita. Bayangin tubuh kita punya kekuatan untuk menghadirkan makhluk hidup baru ke dunia ini. Di dunia ini, kita terbiasa banget untuk terhubung sama pikiran kita, which is amazing. Pikiran kita membantu kita untuk planning, berstrategi, membuat struktur, planning masa depan, hitungan, mikir pakai logika, dan itu keren banget. Tapi ada juga loh pemberian lagi dari Tuhan, yaitu tubuh kita. Tubuh kita yang dimana kita bisa lebih terhubung dengan perasaan kita, dengan intuisi, dengan emosi, dengan kata hati kita. Dan itu adalah sumber kekuatan kita juga. Istilah yang zaman sekarang lagi tren tuh maskulin dan feminin. Pikiran itu lebih ke aspek maskulin. Tubuh lebih ke aspek feminin. Sebagai wanita, kita butuh keduanya. Dan sebagai lelaki juga butuh keduanya. Butuh keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Bayangin kalau seorang wanita hanya terhubung dengan tubuhnya, 100% pakai perasaan dan emosinya, tanpa ada pikirannya, rasanya kurang ideal. Dan di saat wanita juga hanya memakai pikirannya, tapi mengabaikan tubuhnya, berarti mengabaikan kata hatinya sendiri. Karena tubuh kita selalu berkata kebenaran. Our body always tells the truth. Seluruh sensasi, seluruh rasa yang muncul di tubuh kita, itu memberikan sinyal kepada kita. Misalnya tubuh kita lemas, kita butuh istirahat. Tubuh kita pegel, kita butuh stretching. Terhubung dengan tubuh artinya terhubung dengan kata hati. Dan di dalam kata hati, dalam intuisi, ada sesuatu, ada pemahaman yang bahkan gak bisa kita lihat dengan mata kita, gak make sense di pikiran kita, tapi kita tahu itu benar. It's our gut feeling namanya. Intuisi kita, kata hati kita. Bahkan di saat kita lagi sama orang yang tidak tepat untuk kita, our body always tells the truth. Tubuh kita akan selalu memberikan kebenarannya. Rasanya kurang nyaman nih, rasanya kayaknya nggak enak nih, nggak aman nih. Bisa aja tubuh kita jadi sakit, jadi punya gejala-gejala. Itu adalah sinyal yang diberikan oleh tubuh kita kalau kita perlu pay attention, kita perlu memperhatikan tubuh kita. Nggak cuma ada di pikiran, tapi juga ada di tubuh. Nah, gimana cara lebih terhubung sama tubuh kita? Yaitu lewat movement. Misalnya kita, apapun itu, kita stretching, kita dancing, kita yoga, pilates, olahraga, gym. Ada juga dari breathwork, latihan nafas atau meditasi. Satu teknik breathwork yaitu inhale 4, tahan 4 detik, exhale 4 detik, tahan lagi 4 detik. Misalnya inhale, tahan, exhale, tahan. Meditasi juga cara yang bagus untuk terhubung dengan tubuh kita karena kita dilatih untuk merasakan sensasi yang ada di dalam tubuh kita. Seluruh latihan itu membuat kita terhubung sama tubuh kita. Dan di saat kita terhubung sama tubuh kita berada di momen sekarang. Dan presence is power. Kehadiran kita adalah sumber kekuatan kita. Dengan latihan-latihan ini, movement, breath, meditasi, itu membawa kita yang tadinya ada di mode pikiran, sekarang ada di mode tubuh. Karena di saat kita lagi sama pikiran kita cenderung mikirin masa depan atau masa lalu. Tapi, kalau misalnya kita terhubung dengan tubuh kita lagi ada di tubuh kita
kita selalu ada di momen sekarang, dan presence is power. Di saat kamu mampu memberikan kehadiran kepada dirimu sendiri, kehadiran kepada orang lain, kepada seorang lelaki, misalnya seseorang yang lagi sama kamu, tapi kamu mampu untuk memberikan 100% kehadiran kamu tanpa perlu mikirin kemana-mana, tapi kamu memberikan perhatian 100%, kamu akan jadi sangat-sangat magnetis. Karena jarang banget nemuin wanita, nemuin orang zaman sekarang yang bisa 100% memberikan kehadirannya kepada orang lain. Banyak banget distraksi, terutama kita udah punya HP, kita udah punya sosial media. Tapi di saat kita terhubung sama tubuh kita jadi berada di momen sekarang. Dan kehadiran kamu, ini adalah kunci untuk kamu menjadi magnetis. Dan seorang cowok atau orang lain akan bisa merasakan kalau, oh, kamu wanita ini bisa ngasih sesuatu yang aku nggak bisa dapetin dari orang lain. Dan itu juga cara kamu untuk mempertahankan sebuah perhatian. Dan berada di momen sekarang, memiliki presence, memiliki 100% kehadiran, itu juga membuat kita jadi jauh lebih bebas. Kita nggak terus-terusan mikirin masa depan, kita nggak terus-terusan mikirin masa lalu. Kita juga butuh berada di fase dimana kita nggak perlu kadang mikirin banyak-banyak hal. Kita ikutin aja kata hati kita, dan kata hati kita yang akan membawa kita kepada kebenaran kita. Nah, tentang breath, tentang nafas, ada juga nih sinyal yang diberikan ke tubuh kita. Di saat kita lagi survival mode, di saat kita lagi stres, lagi banyak pikiran, biasanya nafas kita akan pendek. Dan kita cenderung nafas dari mulut, nafasnya pendek dari dada. Tapi kalau misalnya kita lagi relax, nafas kita cenderung akan panjang, biasanya dari hidung. Bergerak juga lebih pelan, lebih relax. Jadi di saat kamu lagi stres, di saat kamu lagi banyak pikiran, coba latihan nafas dari yang nafasnya pendek, diubah kamu jadi sadar, latihan lagi, jadi panjangin nafasnya. Nah, itu cara kamu bisa lebih terhubung sama tubuh dan jadi lebih relax. Dan hal lainnya, itu ada yang namanya sensuality. Sensuality itu artinya kamu terhubung dengan segala panca indera kamu, terhubung dengan 5 senses kamu. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu merasakan, kamu mencium. Nah, artinya kamu mengembrace semua bagian dari diri kamu. Kamu menerima, kamu menggunakan, kamu memanfaatkan semua panca indera kamu, dan ini membuat kamu menjadi manusia yang utuh.